Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan lanjut lagi materi ke sesi 2 ya sekarang, yaitu mengenai software. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah sistem software. Oke, Oke, tujuan pembelajaran di sini teman-teman diharapkan mampu mengerti ya, tentang sistem software, lalu cara pengoperasian program kontrol dan utilitas pada sistem software. Gitu ya. Ya, di sini definisi sistem software itu sendiri yaitu sistem yang terdiri dari program-program yang mengendalikan atau memelihara operasi komputer dan perangkat ya. Nah, di sini ada sistem software nih, terdiri dari sistem operasi ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, ada Windows, ada Mac OS, ada Linux. Kalau misalnya program utilitas, ya, di sini saya akan jelaskan nih. Sistem operasi adalah serangkaian program berisi instruksi yang bekerja sama untuk mengkoordinasi semua kegiatan antara sumber daya perangkat keras komputer ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kebanyakan pakai Windows ya, mungkin ada juga yang pakai MacBook ya, ataupun Linux, yang pakai Mac OS. Nah, itu adalah intinya di dalamnya itu serangkaian program berisi instruksi-instruksi ya, yang saling berkomunikasi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat OS sendiri itu bisa sebenarnya. Teman-teman bisa install aja Linux gitu, install aja Linux, Arch Linux misalnya itu kumpulan-kumpulan dari berisi-berisi program berisi instruksi ya. Kalau misalnya kita mau buat suatu desktop misalnya ataupun apa namanya taskbar dan lain sebagainya, teman-teman bisa rakit sendiri itu di Linux gitu misalnya, karena Linux ini salah satu sistem operasi open source ya. Beda sama Windows dan macOS gitu. Nah, di sini ada definisi program utilitas. Nah, program utilitas yaitu perangkat lunak sistem yang digunakan user untuk melakukan kegiatan maintenance atau pengenalan sistem ya. Nah, di sini teman-teman lihat di sini ada komputer. Sebenarnya di Windows itu udah ada ya program utilitas ya. Ada komponen manajemen, device manager ya untuk cek-cek driver gitu. Di disk manager, performance monitor, display properties ya. Pokoknya di utilitas setting-setting Windows teman-teman udah sering lah gitu ya. Kalau misalnya yang sering ngoprek-ngoprek di Windows gitu. Ada task manager gitu ya, pengen lihat performance dari CPU, dari RAM, dari hard disk. Ada sistem configuration, ada add remove program ya, ataupun install program kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ulik Windows sendiri itu banyak banget gitu. Teman-teman bisa ulik sendiri ya untuk Windows-nya gitu. Ya, pokoknya program utilitas ini membantu ya teman-teman untuk maintenance atau pemilihan sistem ya. Misalnya apa namanya? Windows lemot apa sih gitu. Kenapa Windows bisa hang, bisa lemot gitu. Teman-teman bisa cek juga di program utilitas seperti ini. Lalu ada tugas sistem operasi. Nah, tugas Windows itu apa sih? Tugas macOS itu apa gitu. Nah, itu untuk menghidupkan dan mematikan komputer, lalu sebagai user interface atau latar muka pengguna, lalu untuk mengelola program, ya program-program seperti Office, Firefox, Google Chrome, gitu. Lalu koordinasi penjadwalan pekerjaan, ya konfigurasi peralatan, koneksi internet, memantau kinerja, menyediakan utilitas, otomatisasi update, kontrol jaringan komputer, keamanan. Nah, di sini teman-teman saya akan jelaskan satu persatu. Oke. Menghidupkan komputer, teman-teman pasti udah banyak yang tahu ya, pastinya gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah ada punya PC ataupun laptop, teman-teman pasti tahu gitu. Menghidupkan komputer adalah proses memulai start atau memulai kembali restart ya. Sebuah komputer pasti ini biasanya disebut booting. Nah, di sini ini disebut booting ya. Bahkan sebelumnya itu ada juga ngebooting apa namanya? Bisa teman-teman di proses ini bisa masuk BIOS ataupun yang lain sebagainya. Lalu mematikan komputer. Ada dua pilihan untuk mematikan komputer, ya, modus modus tidur sleep. Mode tidur yang menyimpan semua dokumen dan program yang terbuka di RAM gitu. Nah, menentukan semua fungsi yang tidak diperlukan. Jadi teman-teman bisa men-sleep terlebih dahulu ya tanpa men-shutdown komputer. Lalu ada mode Hibernate menyimpan semua dokumen dan program yang terbuka pada hard disk sebelum menghilangkan daya listrik dari komputer.
Lalu di sini ada user interface ya. Nah, user interface ini yang mengendalikan bagaimana memasukkan data, instruksi, serta bagaimana informasi yang ditampilkan pada layar. Bayangkan aja kalau misalnya nggak ada interface, ngeblank gitu ya, kita bingung juga mau ngapain gitu ya. Nah, terus di sini ada dua jenis user interface nih. Ada yang pertama ada GUI, Graphic User Interface, sama command line. Nah, GUI ini yang sering teman-teman pakai gitu, misalnya di Windows 10, Windows 7 ataupun macOS, itu pastinya ada graphic user interface-nya gitu, yang membuat menarik ya, pokoknya memudahkan pengguna lah gitu ya. Terus ada juga nih yang ribetnya, yaitu command line gitu. Command line ini juga user interface, itu menggunakan keyboard untuk memasukkan data dan instruksi. Jadi hanya ketikan perintah aja gitu. Misalnya mau menyimpan, membuat sebuah folder, ya kita ketikkan perintahnya. Membuka sebuah folder ya kita ketikkan perintahnya. Ya di Linux, di apa namanya, di Linux, lalu di Windows, di macOS itu ada terminal juga. Ya namanya terminal ya, kalau misalnya di itu command prompt mungkin ya, CMD. Mungkin kalau misalnya teman-teman sering pakai Linux, ya pastinya pakai terminal lebih asik gitu. Ya, karena memang kebanyakan kan kalau misalnya di Linux itu kebanyakan kita pakai terminal ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau belajar command line, teman-teman bisa install dual boot mungkin ya di komputer teman-teman pakai Linux gitu. Linux ini bagus ya, misalnya kita untuk misalnya pakai untuk server ataupun yang lainnya, karena memang untuk size-nya pun lebih nggak berat gitu. Lalu mengelola program. Nah, foreground adalah program yang sedang aktif, background adalah program yang sedang diminimize. Nah, ini nih contohnya. Teman-teman harus bisa membedakan antara foreground yang Google Chrome ya, sama background. Nah, di sini tampilannya itu Google Chrome ya, yaitu foreground sedang aktif. Nah, background yaitu yang sedang kita minimize ya, itulah. Nah, lalu koordinasi atau penjadwalan pekerjaan. Sistem operasi menentukan urutan tugas mana yang diproses. Nah, tugas disebut juga spooling ya. Nah, contohnya ketika kita mau ngeprint gitu ya, banyak sekaligus dokumen, teman-teman bisa cek juga nih. Dokumen ngeprinter, dan di sini ada spooling, ada tahapan-tahapannya, mana mana dulu yang di print gitu ya. Ini juga kerjaan dari komputer nih gitu. Jadi nggak berebutan gitu mana aja yang harus di print terlebih dahulu gitu. Lalu ada konfigurasi peralatan. Nah, driver adalah sebuah program kecil yang memberitahu sistem operasi bagaimana berkomunikasi dengan perangkat tertentu ya. Contohnya driver kalau misalnya teman-teman baru install ulang, itu misalnya internetnya nggak jalan nih, nggak ada wifi, nggak bisa jalanin apapun. Nah itu pastinya harus install driver dulu, karena si driver ini tuh yang memberitahu sistem operasi ya, bagaimana berkomunikasi dengan perangkat tertentu. Kalau misalnya wifi misalnya sama LAN cardnya ya, ataupun sama device network lah gitu ya. Lalu plug and play mengkonfigurasi perangkat baru secara otomatis ketika menginstalnya. Lalu ada koneksi internet. Ya, sistem operasi biasanya menyediakan sarana untuk membangkitkan koneksi internet. Nah, ya pokoknya sistem operasi ini habis semuanya lah gitu ya. Konfigurasi di internet di apa namanya, di Windows beda, di Linux juga beda gitu. Lalu memantau kinerja. Nah, ini performance monitor ya. Ini biasanya di Task Manager juga bisa gitu. Adalah sebuah program yang menilai dan memberikan laporan tentang berbagai sumber daya komputer. Nah, saya akan coba buka Task Manager saya. Ya, oke. Nah, ini Task Manager saya, bisa teman-teman lihat ya. Tuh. Jadi ada beberapa program yang kita bisa lihat gitu ya. Lalu performanya bagaimana nih gitu. CPU baik-baik aja gak? Terus kalau misalnya uh, komputer teman-teman lagging juga, nah mana nih yang paling menguras gitu. Terus butuh upgrade apa aja nih gitu. Kalau misalnya CPU-nya apa, memorinya udah 100%, oh berarti harus upgrade memori dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu teman-teman di startup ini, nah, bisa juga bikin lemot nih. Teman-teman bisa juga untuk menonaktifkan startup di sini.
Startup itu aplikasi yang mungkin teman-teman ketika memulai Windows itu langsung aktif gitu. Teman-teman bisa nonaktifkan atau disable ya. Gitu. Nah, ini contoh dari memantau kinerja, teman-teman ya. Jadi ya teman-teman bisa juga kalau misalnya jangan panik kalau misalnya ada hang ataupun berat, kenapa nih berat gitu. Teman-teman bisa analisa di sini. Gitu. Oke, selanjutnya menjadikan utilitas ya. Tentunya kalau misalnya device manager ataupun performance, display properties ini ada ya di masing-masing OS. Lalu ada otomasi update ya. Nah, teman-teman biasanya nih kalau apa namanya OS teman-teman misalnya pakai cracking ya, bisa juga itu rentan banget kena virus ataupun lain sebagainya. Tapi otomasi update juga bisa kita disable kalau misalnya seperti itu gitu ya. Ya karena mungkin kemahalan untuk namanya apa mahasiswa gitu. Tapi kalau misalnya murah teman-teman bisa beli aja lisensi untuk OS-nya gitu. Oke, otomasi update ini juga penting ya kalau misalnya ini memperbarui apa kebalan dari OS itu sendiri gitu. Bahkan dari fitur dari display juga update gitu. Lalu di sini ada kontrol jaringan. Nah, seorang administrator jaringan menggunakan sistem operasi server ya, yang bertugas menambah pengguna komputer, perangkat lain, menginstal perangkat lunak dan mengolah keamanan jaringan. Di sini pakai komputer juga ya teman-teman seorang administrator. Lalu ada keamanan. Nah, di sini setiap user memiliki user akun yang diberikan keamanan berupa password. Ya kalau misalnya di Windows ya teman-teman, teman di Mac OS ya pastinya itu harus dimintakan dulu keamanan berupa password. Ini juga suatu keamanan dari aplikasi komputer. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi software. Lalu di sini aplikasi software yaitu perangkat lunak ya terdiri dari program-program yang dirancang untuk membuat pengguna lebih produktif dan membantu tugas-tugas pribadi. Contoh pemanfaatan aplikasi software yaitu membuat kegiatan bisnis ya lebih efisien, membantu proyek-proyek grafis dan multimedia, membantu tugas-tugas rumahan, personal, pendidikan, komunikasi gitu ya. Nah, ini adalah teman-teman ya aplikasi software ya teman-teman yang dimana seorang IT itu ya kerjaannya yaitu salah satunya membuat aplikasi software teman-teman yang buat gitu ya. Nah, terus di sini ada kategori aplikasi software nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berpikiran misalnya mau buat aplikasi web nih gitu. Nah, teman-teman bisa membuat di sini ada kategori-kategorinya, ada bisnis, ada grafik multimedia, ada communication, ada home personal education. Jadi bermanfaat gitu ya buat orang lain gitu. Oke, nah di sini bisnis software adalah aplikasi yang membantu pengguna dalam melaksanakan aktivitas bisnis gitu ya. Ya, contohnya apa ya? Banyak lah gitu ya bisnis-bisnis software, bisnis analitik ya. Kalau misalnya saya misalnya di bidang internet marketing, ya saya membutuhkan tools untuk menganalisa misalnya keyword research yang memang dibutuhkan gitu. Ya jadi apa banyak lah gitu ya. Kalau bisnis software juga di sini ada yang berupa desktop, ada yang berupa web ya. Sekarang itu banyak. Lalu di sini ada contoh bisnis software ya. Pengolah kata, lembar sebar, perangkat lunak basis data, presentasi, perangkat lunak statistik ya. Note taking software, personal information manager, project management software, accounting, document manager, software suite. Ya, misalnya kalau misalnya di sistem informasi itu ada ERP ya, Enterprise Resource Planning, contohnya ada SAP, Oracle dan sebagainya. Lalu ada pengolah kata, ya, perangkat lunak pengolah kata di sini. Contohnya ada Microsoft Word ya, tentunya itu produk Microsoft Office. Lalu ada Open Office Writer, Star Writer ya, WPS, ada banyak ya. Lalu ada sembar atau spreadsheet. Spreadsheet ini bisa dinamakan ada Microsoft Excel, Apple Numbers, dan lain-lain ya. Dan misalnya kalau misalnya di Linux itu ada LibreOffice ya bisa teman-teman pakai. Tapi ya kebanyakan mayoritas kita menggunakan Microsoft Excel pastinya.
Lalu di sini ada perangkat lunak basis data. Di sini ya basis data mungkin nanti teman-teman akan belajar juga ataupun membuat sebuah database sederhana ya. Nah, kebun data terkoneksi dalam suatu cara mempermudah akses, temu kembali, dan penggunaan data tersebut. Contohnya, ya basis data itu menyimpan data dan kita mudah juga untuk mencarinya kembali ya, gitulah. Gitu. Secara singkatnya gitu. Contohnya ada Microsoft Access, SQL Server, MySQL gitu ya. Lalu di sini ada perangkat lunak, yaitu presentasi. Nah, di sini ada kalau presentasi ini menciptakan visual ya. Ada Microsoft PowerPoint ya yang saya pakai juga sekarang ini. Lalu ada Open Office, Presentation dan lain-lain. Lalu di sini ada Business Software. Lagi Note Taking Software, itu aplikasi yang memungkinkan pengguna memasukkan teks ketikan, komentar tulisan tangan, gambar sketsa ya. Ada Software Suite, ada Personal Information Manager. Ya, banyak di sini, ada project, ada accounting software ya. Tergantung teman-teman mau pakai bisnis untuk apa gitu. Di sini ada jenis grafik dan multimedia software ya. Ada computer aided design, AutoCAD ya, CAD software. Lalu desktop publishing software, ada Paint Image Editing Software, Adobe Photoshop, Illustrator gitu ya. Lalu foto editing, video audio ya. Ada Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, ada apa lagi tuh? Ada Filmora mungkin yang gampang gitu. Ada Final Cut Pro, lalu multimedia authoring software gitu ya. Ya untuk seorang IT nggak hanya ngoding gitu ya, grafik desain dan multimedia juga mungkin harus bisa gitu walaupun nggak ahli seperti anak-anak di cafe gitu ya, yang penting bisa aja gitu karena itu juga nanti memudahkan teman-teman untuk membuat macam-macam grafik atau multimedia yang lainnya. Nah, di sini ada software for home, personal dan education. Ya, di sini ada personal finance software ya. Kalau misalnya sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi mobile untuk finance ya kayak Dana, OVO, apa gitu, banyak lah, Link aja dan lain-lain. Ada legal software, ya. Ada tax profession software, ada personal desktop publishing software, ada personal image, ya. Tadi Corel Draw, photo editing, image, ada video, ada home design. Ini contoh-contoh semuanya itu aplikasi komputer. Nah, siapa yang buat? Ya orang IT gitu. Terlebih lagi orang developer ya, developer, programmer gitu ya, analisa dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan mungkin sekarang itu yang software yang memang bagus itu bisa berupa desktop ataupun kebanyakan sekarang web ya, aplikasi web subscription gitu ya. Jadi berlangganan gitu kayak misalnya Netflix, kayak Spotify gitu. Nah, itu model bisnis yang memang sekarang apa namanya, memang sudah gencar gitu ya. Model bisnisnya udah beda. Nah, untuk ngomong soal model bisnis, mungkin di sesi selanjutnya nanti ada e-commerce dan e-bisnis yang akan kita bahas juga. Nah, di sini teman-teman hanya perlu mengetahui aplikasi apa aja sih yang harus teman-teman mungkin nggak kuasai tapi harus tahu gitu. Jadi, kalau misalnya tetangga menyuruh untuk mengedit foto ataupun lain sebagainya, teman-teman ya sedikit-sedikit bisa gitu ya. Nah, gitu. Di sini software for communication ada web browser, ya, ada email, instant messaging, chat room, blogging, FTV, video conference yang sekarang lagi booming ya, ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, wah banyak banget sekarang ya, video conference. Oke, nah itu dia teman-teman untuk jenis-jenis software ya, dari mulai sistem software dan aplikasi softwarenya gitu. Jadi diharapkan teman-teman juga ngulik-ngulik gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman nantinya mau jadi IT support, ya tentunya harus tahu di sistem software terutama ya, misalnya di OS ataupun ya di OS, lalu di utility-nya juga harus tahu gitu. Nah, nantinya itu bisa menjadi skill tersendiri buat teman-teman gitu. Oke.
Nah, itu dia teman-teman untuk materi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.